The Monster Paw, cerita pendek dengan genre horor karya dari Jacobs yang diterbitkan pada tahun 1902. Cerita ini menjadi salah satu cerita horor paling terkenal dalam literatur Inggris. Cerita ini berpusat pada keluarga White yang tinggal di sebuah rumah sederhana di Inggris. Suasana gelap yang menyelimuti rumah tua keluarga White. Hembusan angin malam yang dingin terdengar berbisik di luar jendela yang sedikit terbuka. Di dalam rumah, keluarga White duduk di sekitar perapian. Mr. White, seorang pria parubaya dengan wajah yang ramah, sedang duduk bermain catur bersama putra sulung mereka yang masih muda, bernama Herbert. Sedangkan istrinya, Miss White, sedang menjahit. Herbert, kau bermain bagus sekali malam ini. Sepertinya kau akan mengalahkan ayahmu. Tentu saja, Ayah. Aku bermain dengan sangat baik, bukan? Jangan terlalu percaya diri, Herbert. Ayahmu ini masih jagoannya dalam bermain catur. Iya, benar sayang. Tapi bukankah Herbert semakin pintar? Keluarga White saling bergurau satu sama lain, nampak seperti keluarga yang harmonis dan rukun. Waktu berlalu, dan tak lama kemudian terdengar suara mobil dari arah luar rumah. Lampu kabin mobil tersebut memecah gelapnya malam dengan penerangannya. Sesampainya mobil tersebut di depan kediaman keluarga White, pintu mobil perlahan terbuka, dan terlihat seorang pria paruh baya yang keluar dari dalam mobil. Dan betapa terkejutnya Mr. White mendapati seseorang tersebut adalah Mr. Sergeant Major Morris, teman lamanya yang sudah sangat lama tidak bertemu. Mr. Morris datang berkunjung seorang diri, namun nampaknya ia datang tidak dengan tangan kosong. Ia membawa sebuah kotak dengan berbungkus kain hitam yang tengah digenggamnya saat ini. Oh hai Morris, senang sekali berjumpa denganmu. Bagaimana kabarmu saat ini? Kita sudah lama tidak berjumpa, bukan? Terima kasih, White. Aku pun senang sekali bisa mengunjungi teman lamaku. Aku baru saja selesai dinas, White, dan aku punya cerita yang menarik untuk dibagikan. Mr. Morris dan keluarga White mulai masuk ke dalam rumah. Mereka saling duduk melingkar di depan perapian yang hangat. Suasana gelap di luar rumah dan angin malam yang terasa menusuk kulit membuat suasana semakin terasa mencekam. Di dalam rumah, keluarga White memperhatikan dengan antusias tamu mereka yang jarang terlihat ini. Seakan mengisyaratkan bahwa mereka telah siap untuk mendengar kisah dari Mr. Morris. Mr. Morris yang duduk di antara keluarga White mulai meletakkan bingkisan yang berbalut kain hitam itu. Kini bingkisan misterius itu berada tepat di atas meja di antara mereka berempat. Keluarga White yang sedari tadi memperhatikan Mr. Morris, kini pandangan mereka teralihkan pada bingkisan itu. Apa itu, Morris? Mengapa dibungkus dengan kain hitam? Tanya Mr. White memecah keheningan di antara mereka. Perlahan Mr. Morris mulai membuka helai demi helai
balutan kain hitam itu, hingga nampak dengan jelas dalam bingkisan terdapat sebuah benda artefak berbentuk aneh seperti cakar monyet yang diawetkan. Ini adalah artefak tangan monyet yang diawetkan, White. Aku mendapatkannya dari India semasa saat aku menjalankan tugas dinasku sebagai tentara. Legenda menyebutkan bahwa tangan itu dapat mengabulkan 3 permintaan kepada pemiliknya. Tapi, ada konsekuensinya. Konsekuensi seperti apa, Morris? Entahlah, aku pun tak tahu pasti. Namun hal tersebut, aku yakin pasti sangat mengerikan. Ambillah jika kamu ingin menyimpannya. Aku hadiahkan barang ini sebagai wujud pertemanan kita untuk kau simpan sebagai kenang-kenangan. Ingatlah satu pesanku, White. Aku tidak menyarankan kamu untuk menggunakannya. Mengapa tidak? Ini terdengar seperti suatu hal yang luar biasa, Morris. Waktu berlalu dengan cepat. Tak terasa, hari semakin larut. Cahaya rembulan yang hampir berada tepat di atas tengah langit. Waktu hampir tiba tengah malam. Sudah saatnya bagi Mr. Morris berpamitan kepada keluarga White untuk pulang. Selepas mengantar kepulangan Mr. Morris hingga depan teras rumah, keluarga White kembali masuk ke dalam rumah untuk mengamati lebih dalam cakar monyet itu. Tergoda oleh kemungkinan untuk mendapat kekayaan dengan rasa ingin tahu yang besar, Mr. White memutuskan untuk menguji kebenaran tangan monyet tersebut. Miss White yang merasa was-was dan khawatir akan konsekuensinya langsung mencegah suaminya tersebut sebelum bertindak lebih lanjut. Aku ingin mencobanya. Aku ingin tahu apakah itu benar. Jangan sayang, itu berbahaya. Jangan lakukan itu. Tapi aku harus tahu, aku ingin tahu apa yang akan terjadi. Apakah benda itu benar-benar akan mengabulkan permintaan kita? Kita akan kaya raya, sayang. Dengan hati-hati, ia menyatakan permintaan pertamanya. Keinginan untuk mendapatkan sejumlah uang yang cukup besar untuk melunasi hipotek mereka. Tangan monyet itu diam. Suasana ruangan menjadi tegang, penuh antisipasi. Baiklah, saya ingin mendapat sejumlah uang yang cukup besar untuk melunasi hipotek kami. Bisakah kamu mengabulkannya? Beberapa hari telah berlalu, tak ada yang terjadi. Keluarga White mulai merasakan kekecewaan karena mereka mengira benda cakar monyet itu tak seperti yang mereka harapkan. Pada malam hari itu, ketika cahaya rembulan menyinari langit dengan indah, mereka mendengar ketukan pelan di pintu rumah mereka. Dengan penasaran dan perasaan yang cemas, Mr. White mulai membuka pintu. Siapa yang datang tengah malam seperti ini? Mr. White mulai berdiri dan berjalan menjauhi perapian menuju pintu utama mereka. Mr. White mendapati seorang pria dari perusahaan asuransi. Pria tersebut memberitahu bahwa putra mereka telah meninggal dunia dalam kecelakaan. Mereka akan diberi kompensasi dengan jumlah uang sebanyak yang mereka inginkan. Keluarga White yang terguncang oleh peristiwa tragis tersebut tangkap dalam kesedihan yang mendalam. Miss White merasa sangat terpukul dengan kematian Herbert.
Ia memohon kepada suaminya untuk menggunakan permintaan kedua, menghidupkan kembali putra mereka. Mr. White yang takut akan konsekuensi dari permintaan tersebut, awalnya menolak. Namun, ketika Miss White melihat cakar tangan monyet itu, keinginan tak terkendali memenuhi hatinya. Ia peduli, bahkan jika suaminya tersebut sudah melarangnya untuk menggunakan tangan monyet itu. Dengan gemetar, Miss White menyatakan permintaan kedua. Keinginan untuk membawa putra mereka kembali dari kematian. Aku tak bisa lagi hidup tanpa putraku. Aku ingin kami kembali. Tolong buat dia hidup kembali. Ucap Miss White dengan derayan air mata yang terus menetes. Hari-hari terus berlalu tanpa kepastian. Keluarga White merasa terjebak dalam lingkaran kesedihan. Namun, pada suatu malam yang gelap dan berawan, mereka mendengar langkah-langkah pelan dari arah luar menuju pintu mereka. Dan ya, benar saja, seperti yang mereka pinta, Herbert kembali ke hadapan keluarga White. Namun, Herbert kembali dalam keadaan yang mengenaskan dan mengerikan. Dia menjadi makhluk yang tidak bernyawa dengan mata kosong dan tubuh yang membusuk. Mr. White yang menyadari kesalahan fatalnya menggunakan permintaan ketiga untuk mengirim Herbert kembali ke alam kubur. Dengan langkah berani, dia mengambil cakar monyet itu dan menyatakan permintaan terakhir. Keinginan untuk mengembalikan putra mereka ke kuburnya dan menghapus semua hasil permintaan yang telah dikabulkan. Sudah cukup, kami tidak akan membiarkan kutukan ini melanda keluarga kami lagi. Saya ingin putra kami kembali ke kuburnya. Hapus semua permintaan, perjanjian yang telah kita buat. Sebuah keheningan menyeramkan mengisi ruangan saat tangan monyet itu terdiam. Mr. White dan istrinya saling menatap satu sama lain dengan perasaan ketakutan yang mendalam. Apakah itu berarti kita aman sekarang, sayang? Saya harap begitu, sayang. Tapi jika tidak, maka kita harus bersiap untuk menghadapi setiap kemungkinan buruk yang akan terjadi. Dalam kegelapan malam yang sunyi, keluarga White duduk di sekitar perapian, memikirkan apa yang telah mereka alami. Mereka menyadari bahwa setiap keinginan manusia adalah hal yang berbahaya, dan bahwa terkadang lebih baik untuk menerima apa yang sudah ditakdirkan daripada harus berusaha mengubah takdir. Dengan hati-hati, mereka membuang tangan monyet itu ke dalam api yang membara di perapian rumah mereka. Mereka menyaksikan bagaimana api membakarnya sampai menjadi abu tak tersisa. Apa yang telah kita lakukan kepada Herbert? Kita telah belajar sebuah pelajaran yang berharga, sayang. Kita tidak boleh mengambil hal-hal yang seharusnya tidak kita miliki. Dengan hati yang berat, keluarga White menyadari bahwa mereka harus terus melanjutkan hidup tanpa ketergantungan pada cakar tangan monyet terkutuk itu.
Mereka berjanji untuk saling mendukung dan mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang sederhana dan nyata dalam hidup mereka.